Nah, kelas. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Malam ini kita masuk pada surat Al-Qalam, surat yang membahas tentang keagungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada surat Al-Mulk pembahasannya tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, maka surat Al-Qalam pembahasannya tentang keagungan sang utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surat Al-Mulk sebagai jawaban kepada orang yang meragukan akan keagungan dan kekuasaan Allah. Adapun surat Al-Qalam jawaban terhadap orang yang meragukan akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Qalam merupakan surat Makkiyah. Sebagian mengatakan semuanya Makkiyah. Dari awal surat sampai akhir surat Makkiyah. Sebagian mengatakan sebagiannya Makkiyah dan sebagiannya Madaniyah. Ayat pertama sampai firman Allah Subhanahu wa taala, sanasimuhu 'alal khurtum. Ayat 16 menurut pendapat yang kedua ini adalah Makkiyah. Sedangkan ayat setelahnya 18 sampai firman Allah Subhanahu wa taala, fajatabahu rabbuhu faja'alahu minas shalihin adalah Madaniyah. Dan dua ayat terakhir adalah ayat Makkiyah. Namun yang rajih wallahu alam, surat Al-Qalam adalah surat Makkiyah semuanya dari awal sampai akhir. Bahkan termasuk surat yang awal kali diturunkan pada periode Mekah. Bahkan sebagian ulama mengatakan diturunkan setelah surat Al-Alaq. Kalau surat Al-Alaq adalah surat yang keberapa diturunkan? Yang pertama kali surat diturunkan 5 ayat dalam surat Al-Alaq. Itu adalah 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian mengatakan setelahnya surat Al-Qalam. Namun yang masyhur adalah surat Al-Qalam merupakan surat keempat yang diturunkan pada periode Mekah. Yang pertama Al-Alaq, yang kedua Al-Muddathir, yang ketiga Al-Muzammil, dan yang keempat adalah Al-Qalam. Dan ajaibnya, dalam keempat surat ini terdapat poin-poin penting bagi seorang dai untuk sukses dalam berdakwah. Dalam 4 surat yang diturunkan pertama kali terdapat poin-poin yang penting bagi seorang dai ketika berdakwah. Yang pertama apa? Yang harus dimiliki oleh seorang dai sebelum berdakwah, al-ilmu. Tidak boleh seorang berdakwah tanpa ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, wahai Muhammad, ini adalah jalanku, menyeru berdakwah kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan ilmu disebutkan dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat-ayat pertama turun tentang ilmu. Dan seorang dai ketika berdakwah harus berdakwah dengan ilmu. Tapi apakah harus menjadi ulama?
Siapa yang bisa menjawab? Apakah seorang dai, seorang yang akan berdakwah harus menjadi ulama sebelum berdakwah? Tidak. Tidak harus menjadi ulama, tapi ketika dia berdakwah harus berdakwah dengan ilmu. Jadi yang disampaikan adalah sebatas yang dia ketahui. Ya, dia tahu surat Al-Fatihah, pernah belajar surat Al-Fatihah cara membacanya, berdakwah dengan surat Al-Fatihah, ajarkan keluarganya surat Al-Fatihah. Dia tahu tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkan orang lain tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia ketahui. Adapun yang tidak dia ketahui, jangan disampaikan. Ini makna berdakwah dengan ilmu. Tapi enggak mesti jadi ulama. Bisa dipahamin ya, dua permasalahan yang berbeda. Tapi untuk berfatwa, tidak boleh berfatwa kecuali ulama. Makanya Imam Malik mengatakan, ma jalastu lil ifta hatta yashhadu li sab'una aliman anni ahlun bidzalika. Aku tidak duduk berfatwa, aku tidak mengajar sampai aku mendapatkan rekomendasi dari 70 ulama bahwasanya aku layak dalam berfatwa. Ini bedanya fatwa dengan dakwah. Yang kedua, ketika sudah punya ilmu, sampaikan apa yang dia miliki. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Yang paham surat Al-Fatihah tadi kita katakan, sampaikan surat Al-Fatihah. Yang pernah belajar akidah, yang tahu bahwasannya ramalan itu haram, sampaikan kepada keluarganya. Tidak boleh mempercayai ramalan, tidak boleh melakukan sihir. Setelah punya ilmu, dia harus sampaikan. Di mana ini disebut? Surat Al-Muddathir, surat kedua yang turun setelah Al-Alaq. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Fa'anzir, berikan peringatan, sampaikan apa yang kau ketahui. Kemudian yang ketiga, orang yang berdakwah itu pasti akan mengalami pertentangan, permusuhan, dan perselisihan. Butuh sesuatu untuk menguatkan dirinya supaya bertahan di jalan dakwah, supaya mentalnya tetap kuat. Apa yang dibutuhkan bagi seorang dai ketika itu? Untuk menguatkan dirinya, menguatkan mentalnya supaya dia istiqomah di jalan dakwah. Ibadah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Surat ketiga tentang salat malam. Wahai orang yang berselimut, qumil laila, bangunlah pada malam hari, illa qalila, kecuali yang sedikit. Makanya di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau banyak salat malam. Beliau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari untuk menguatkan diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Surat An-Nahl. Sungguh wahai Muhammad, kami benar-benar mengetahui dadamu sempit terhadap apa yang mereka katakan. Setiap hari Nabi mendengar orang Quraisy mengatakan anta majnun. Engkau gila wahai Muhammad. Engkau penyair, engkau penyihir. Celaan demi celaan tiap hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar, dan beliau manusia biasa. Sempit dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kami mengetahui ya Muhammad, sungguh kami benar-benar mengetahui dadamu sempit terhadap apa yang mereka katakan. Lalu apa yang Allah perintahkan? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Bertasbihlah wahai Muhammad, perbanyaklah tasbih dengan memuji Rabbmu. Wa kun minas sajidin, dan jadilah engkau termasuk orang yang sujud. Nabi memperbanyak sujud di malam hari. Seorang dai
tanpa qiyamul lail, dakwahnya tidak akan sukses. Dia akan mudah jatuh. Dibully sedikit, sudah dia menyerah, dia meninggalkan dakwah. Butuh penguat. Dan penguat itu datang pada qiyamul lail. Pertolongan Allah datang pada seorang hamba yang menunaikan salat malam. Allah turun pada sepertiga malam terakhir di langit dunia. Allah berkata, adakah orang yang meminta kepadaku, pasti aku kabulkan. Adakah orang yang beristighfar kepadaku, pasti aku ampuni dia. Jangan lepaskan, khususnya dai. Kemudian yang keempat, akhlak. Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Seorang dai harus memiliki akhlak yang mulia. Kalau hanya sekedar menyampaikan apa yang dia miliki, ilmu yang dia miliki, tapi prakteknya dia menyelisihi apa yang dia sampaikan, dia akan ditinggalkan oleh jamaahnya. Orang itu melihat akhlak. Orang lebih terpengaruh terhadap akhlak. Di antara kunci sukses dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak beliau. Di antara kunci sukses dakwah beliau adalah akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah marah. Nabi tidak pernah berkata kotor. Nabi mudah bergaul dengan orang lain. Anas bin Malik mengatakan, 10 tahun aku bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melayani Nabi. Tidak pernah aku mendengar Nabi mengatakan ah. Tidak pernah aku mendengar Nabi mencela. Wahai Anas, kenapa engkau melakukan ini? Tidak pernah Nabi menegur. Padahal Anas ketika itu anak yang belum balik. Dan kebiasaan anak yang belum balik itu adalah teledor. Ngambil gelas jatuh. Kebiasaan anak-anak. Ya. Namun Nabi tidak pernah marah. Tidak pernah menegur. 10 tahun, bayangkan. Kalau kita ingin mengetahui akhlak seseorang, lihat di mana di rumahnya. Bagaimana perilakunya di rumahnya. Akhlak sebenarnya seseorang itu akan tampak ketika di rumahnya. Jangan lihat di masjid, di majelis ilmu. Kalau di majelis ilmu semuanya soleh, semuanya berakhlak. Makanya ada orang datang kepada Umar. Dia bercerita, wahai Umar, aku bersaksi bahwasannya si fulan ini adalah orang yang soleh. Kata Umar, hal amal tahu bidirhamin au bidirhamain? Apakah engkau pernah bermuamalah dengannya masalah uang? Kata orang tersebut, tidak. Hal jawartahu? Apakah engkau pernah menjadi tetangganya sehingga engkau tahu perilaku dia di rumahnya? Orang tersebut mengatakan tidak. Hal safarta ma'ahu? Apakah engkau pernah safar dengannya? Orang tersebut mengatakan tidak. La'allaka ra'aitahu fil masjid. Bisa jadi engkau melihat dia masuk ke masjid, kemudian kau mengatakan dia orang yang soleh. Benar wahai Umar. Yang masuk ke masjid semua soleh. Kelihatan maksudnya, kelihatan soleh. Kalau kita benar-benar ingin mengetahui, lihat di rumahnya. Makanya Nabi mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Semuanya tampak di dalam rumah. Dan aku orang yang paling baik di antara kalian. Sebagian ketika di luar biasa akhlaknya. Dia nurut sama teman-temannya, nurut seperti seekor domba. Binatang, di antara binatang yang paling nurut, di antara binatang yang paling nurut itu domba. Tapi ketika di rumah, dia seperti serigala. Kata-katanya kasar pada istrinya.
Kata-katanya kotor kepada anak-anaknya. Makanya ada istilah apa dalam bahasa Indonesia? Serigala berbulu domba. Seperti ini. Tapi Nabi SAW 10 tahun, Anas bin Malik mengatakan, melayani Nabi, tidak pernah mendengar Nabi mengucapkan sebagai teguran. Tidak pernah itu Nabi mengatakan demikian. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau berada di atas akhlak yang agung wahai Muhammad. Makanya banyak orang Quraisy yang terpesona dengan akhlak beliau atau di luar Quraisy sehingga mereka masuk Islam. Sumamah bin Usal dulu adalah orang yang paling membenci Nabi SAW. Tapi ketika melihat akhlak Nabi SAW, dia mengatakan, wallahi ya Muhammad, ma kana ala wajhil ardi wajhun abghadu ilaika min wajhika. Demi Allah wahai Muhammad, tidak ada wajah di muka bumi dahulu yang paling aku benci seperti wajahmu. Wajahmu adalah wajah yang paling aku benci. Wal'an, adapun sekarang, maka na wajhun ala wajhil ardi ahabbu ilayya min wajhika. Tidak ada wajah di atas bumi yang paling aku cintai seperti wajahmu wahai Muhammad. Setelah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, minta dunia, minta harta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi, kata Anas bin Malik, ketika diminta harta, beliau tidak pernah menolak. Sedikit pun tidak pernah menolak, kecuali kalau memang tidak ada. Ada seorang datang, orang Arab Badui, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta harta. Nabi kasih domba yang banyaknya bisa menutupi 2 gunung. Dia kembali kepada kaumnya, ya qaumi aslimu, wahai kaumku masuklah Islam, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Karena sungguhnya Muhammad kalau memberi dia tidak takut miskin. Semuanya dikasih. Banyak yang masuk Islam. Ini yang dibutuhkan seorang dai. Bukan hanya sekedar pandai menyampaikan apa yang dia ketahui, tapi tauladan. Tunjukkan kepada umat tauladan yang baik. Yang pertama kali dilihat oleh orang awam bukan ilmunya. Dari seorang dai, yang pertama kali dilihat oleh orang awam. Kalau akidah sangat penting, tapi akidah itu antara dia dengan Allah. Kalau akidah. Tapi akhlak itu antara dia dengan sesamanya. Orang awam melihat ini. Setinggi apapun ilmu seseorang, kalau dia tidak berakhlak, jatuh dalam pandangan manusia dan gagal dakwahnya. Ini poin yang keberapa? Keempat. Yang kelima, seseorang ketika berdakwah itu butuh kesabaran. Karena pasti ada pertentangan, perselisihan. Pasti ada yang kontra. Tidak mungkin kita mengharapkan semua manusia ridho dengan dakwah kita. Mustahil semua orang itu bisa menerima dakwah kita. Itu mustahil. Nabi orang yang paling berakhlak, orang Quraisy kaumnya sendiri menolak dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang menolak dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Butuh kesabaran. Dan ini disebutkan dalam di antara 4 surat tadi. Dalam surat apa? Banyak kesabaran disebutkan dalam Al-Quran. Tapi di antara 4 surat yang diturunkan pertama kali di Mekah, disebutkan dalam surat apa? Dalam 3 surat. Yang pertama surat Al-Mudaththir. Ya. Kita lihat surat Mudaththir. Wasbir wa ma sabruka, bukan ya. Wali rabbika fasbir. Surat Mudaththir. Dan kepada Rabbmu hendaknya engkau bersabar dari gangguan mereka. Disebutkan juga dalam surat Muzammil, wasbir li hukmi rabbika. Ya, apa lagi? Wala, enggak, bukan di Al-Muzammil, itu Al-Qalam.
Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabarlah terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Yang ketiga disebutkan dalam surat Al-Qalam. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud idz nada wa huwa makdhum. Sabarlah engkau wahai Muhammad dalam berdakwah terhadap hukum Rabbmu, wa la takun ka sahibil hud, dan janganlah kau menjadi seperti orang yang berada dalam perut ikan, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Beliau meninggalkan kaumnya karena marah. Idz nada wa huwa makdhum. Dia berdoa kepada Allah dalam keadaan marah kepada kaumnya. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubitha bil ara'i wa huwa madhmum. 5 hal ini yang harus dimiliki oleh seorang dai atau orang yang membangun sebuah lembaga dakwah. Tanpa 5 hal ini gagal dakwahnya. Baik. Kita masuk pada surat Al-Qalam, surat yang dimulai dengan 1 huruf di antara huruf hijaiyah. 29 atau 28 huruf hijaiyah. Allah memilih 1 huruf ini untuk memulai surat ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun ini dalam istilah tajwid dinamakan huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus, seperti alif lam mim, yasin, toha. Ya, ini namanya huruf muqatta'ah. Cara membacanya dengan namanya, bukan dengan harokat. Ya, dibaca dengan namanya. Apa nama huruf ini? Ada spidol ya saya. Ada ya? Nyampe tidak ini? Huruf yang dalam permulaan surat Al-Qalam kan seperti ini. Ya kan? Nama hurufnya apa? Huruf namanya nun. Dibaca dengan namanya. Nun sesuai namanya. Tidak dibaca dengan harokat. Na, ni, nu. Demikian juga huruf-huruf muqatta'ah yang lain. Alif, lam, mim. Ini namanya apa? Alif. Dibaca sesuai namanya alif. Ini lam. Dibaca lam. Ini mim. Tidak dibaca alam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Padahal secara bentuk sama. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi. Kenapa ini dibaca alam sedangkan ini dibaca sesuai dengan namanya? Siapa yang bisa menjawab? Padahal secara bentuk sama dahulu. Apalagi dahulu nggak ada harokat. Di zaman sahabat nggak ada itu namanya harokat. Baru zaman tabi'in muncul bukan tabi'in, tabi'ut tabi'in, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, itu baru muncul harokat. Bahkan titik di zaman sahabat nggak ada. Titik muncul di zaman tabi'in. Tanpa harokat, tanpa titik. Bagaimana membedakan yang alam dengan yang alif lam mim? Kenapa dibaca alam? Kenapa di sini dibaca alif lam mim? Karena seperti itulah turun. Ya. Jadi untuk belajar membaca ini itu tidak bisa otodidak. Orang belajar membaca Al-Qur'an tidak bisa otodidak.
Karena bacaan Al-Quran itu harus sesuai riwayat, sesuai seperti apa dia diturunkan. Jadi harus talaki, harus berguru, tidak bisa otodidak. Kalau belajar baca Al-Quran otodidak, maka dia akan jatuh kepada banyak kesalahan. Nabi SAW menerima Al-Quran ini dari Jibril dengan talaki. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Kata Allah, wahai Muhammad, engkau mendapatkan Al-Quran ini dengan cara bertalaki dari zat yang bijaksana dan maha mengetahui. Jadi Jibril menurunkan Al-Quran kepada Muhammad bukan hanya menurunkan teksnya, tapi juga mengajarkan cara membacanya. Nabi kepada para sahabat juga demikian. Sahabat talaki kepada Nabi, datang langsung kepada Nabi, melihat gerakan bibir Nabi SAW. Tabi'in juga ketika belajar kepada sahabat demikian. Sehingga Al-Quran ini sampai kepada kita secara tekstual juga secara bacaan, sampai kepada kita dengan demikian. Secara tulisan juga secara bagaimana cara membacanya. Makanya penting seorang ketika belajar Al-Quran itu benar-benar belajar dengan cara talaki, berhadapan langsung dengan gurunya. Kalau tidak akan jatuh pada kesalahan. Pernah dengar kisah orang Arab membaca Yasin? Kisah ini saya dengar dari Syekh Aiman. Yasin wal Hakim. Ya, Yasin wal Quran Hakim. Syekh Aiman menceritakan ada seorang syekh guru tajwid yang mengajar di masjid. Di antara kebiasaan beliau sebelum memulai pelajaran, beliau tanya dulu pelajaran yang kemarin. Tanya satu-satu. Ketika itu ada murid baru yang baru ikut di pelajaran tersebut, disuruh membaca surat Yasin. Apa yang dia baca? Ini orang Arab. Dia baca yes wal Qur'anil Hakim. No, kata syekhnya. Bukan yes, no. Jadi salah artinya. Ini orang Arab. Dia bahasanya bahasa Arab, tapi masih salah membaca ini. Ini menunjukkan Al-Quran itu tidak bisa dipelajari secara otodidak. Bayangkan orang Arab saja salah dalam membacanya kalau tidak berguru, apalagi yang selain Arab. Bahkan Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya ketika belajar membaca Al-Quran, beliau mengatakan istaqri'ul Quran min arba'. Wahai sahabatku, belajarlah baca Al-Quran dari 4 orang, kata Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, dan Salim maula Abi Hudzaifah. Diperintahkan itu sahabatnya untuk talaki kepada ahlinya. Ini sahabat yang mana bahasa mereka berada pada puncaknya, bahasa Arab. Puncak bahasa Arab sastra itu di zamannya sahabat. Mereka tidak pernah salah dalam mengucapkan makharijul huruf. Mereka tidak pernah salah ketika berbicara bahasa Arab. Tidak ketika serius ataupun tidak ketika bercanda. Tidak pernah salah. Walaupun demikian Nabi memerintahkan mereka belajar kepada ahlinya. Jangan belajar otodidak. Istaqri'ul Quran min arba'. Tayyib. Satu lagi kisah. Ini Syekh Aiman, beliau mendengar sendiri orang di sampingnya membaca surat Maryam. Surat Maryam itu dimulai dengan huruf muqatta'ah juga. Kaf, ha, ya, ain, shad. Orang tersebut membacanya kahai'as. Tidak dibaca dengan namanya. Kaf, ha, ya, ain, shad. Kaf berapa harokat, Pak? Ayo saya mau ngetes tajwidnya ini. Kaf berapa harokat? 6. Ha berapa harokat?
Ha 2 harokat. Ya berapa harokat? 2 harokat. Ain boleh 6, boleh 4. Boleh 6, boleh 4. Tapi 6 yang utama. Setiap ain dalam huruf muqatta'ah boleh dibaca 4, boleh dibaca 6. Setiap ain dalam huruf muqatta'ah ya. Ain, sin, qaf. Surat Asy-Syura. Adapun selain ain, kaf ini 6, ha 2 selain ain ya. Shad 6. Kenapa ini 6? Kenapa ini 2? Kenapa ini 2? Padahal sama-sama huruf muqatta'ah. Karena seperti inilah diturunkan. Karena riwayatnya demikian. Kalau seperti ini diturunkan, kalau riwayatnya demikian, berarti untuk mengetahui itu harus belajar kepada guru. Kalau pengen sesuai riwayatnya. Taib. Ini yang berkaitan dengan nun, cara membaca. Adapun berkaitan dengan makna, apa makna nun dan apa makna huruf muqatta'ah yang lain, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad, alif lam mim ra, yasin, toha dan lain sebagainya. Di sini ulama khilaf. Ada 4 pendapat secara umum. Yang pertama, huruf-huruf ini tidak memiliki makna. Pendapat pertama, huruf-huruf ini tidak memiliki makna. Pendapat yang kedua, huruf-huruf ini memiliki makna. Pendapat yang ketiga, huruf-huruf ini memiliki makna, namun yang tahu maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya dengan pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua mengatakan huruf ini punya makna. Pendapat ketiga mengatakan huruf ini punya makna, tapi yang mengetahui maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak tahu. Apa bedanya? Yang kedua diketahui oleh selain Allah. Ya. Ayat-ayat Al-Qur'an ditinjau dari, sebelum melanjutkan tadi, ayat-ayat Al-Qur'an itu ditinjau dari siapa yang mengetahui maknanya, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ayat-ayat yang maknanya tidak tahu kecuali Allah. Seperti bagaimana istiwanya Allah di atas arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah itu di atas arsy-Nya beristiwa. Seperti apa istiwanya Allah? Tidak ada yang tahu. Nabi pun tidak tahu. Bal yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah wajah Rabbmu. Seperti apa tafsir wajah Allah? Hakikatnya seperti apa? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, tafsir tentang hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat-ayat yang tafsirannya diketahui oleh Nabi dan tidak diketahui oleh manusia selain beliau. Yang ketiga, ayat-ayat yang tafsirannya diketahui oleh ulama, seperti permasalahan-permasalahan yang terperinci, hukum-hukum yang terperinci. Itu yang mengetahui adalah orang yang belajar, yang banyak belajar. Orang awam tidak tahu. Yang keempat, ayat-ayat yang diketahui oleh orang yang bisa bahasa Arab. Orang yang bisa bahasa Arab ketika mendengar ayat tersebut tahu tafsirnya, tahu maknanya. Makanya ada orang Arab Badui pernah mendengar seseorang membaca salah satu ayat dalam surat Al-Maidah tentang hukuman bagi orang yang mencuri. Allah berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Ini bunyi ayatnya. Orang yang pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong tangannya sebagai balasan terhadap apa yang mereka perbuat dan sebagai hukuman dari Allah, wallahu azizun hakim, ditutup dengan kalimat Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Tapi orang tersebut menutup ayat ini dengan wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun dan maha merahmati, dan maha merahmati.
Apa yang dikatakan orang Badui? Padahal orang tersebut belum pernah mendengar ayat ini sebelumnya. Dia mengatakan akhtota, engkau salah. Tidak mungkin ketika Allah mengatakan faqta'u aydiyahuma, potong tangannya kemudian ditutup wallahu ghafurur rahim. Kalau seandainya ditutup dengan wallahu ghafurur rahim, Allah tidak akan memotong tangannya. Mohon maaf, bisa dipahamin Pak ya? Kalau sifat yang ditonjolkan dalam ayat ini adalah sifat mengampun dan merahmati, Allah tidak akan memotong tangannya. Tapi katakanlah wallahu azizun hakim. Katakanlah wallah maha perkasa dan maha bijaksana. Dia bijaksana terhadap hukum ini, tidak zalim. Ini orang Badui, bukan ulama, dan belum pernah mendengar Al-Quran sebelumnya. Tapi karena dia bisa bahasa Arab, bisa uslub, tahu uslub bahasa Arab, dia paham Al-Quran. Baik, ini pembagian ayat-ayat ditinjau dari siapa yang mengetahuinya. Tadi kita sebutkan makna huruf muqatta'ah ada berapa? 4. Yang pertama apa? Tidak ada maknanya. Yang kedua ada maknanya. Yang ketiga ada maknanya namun yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat tawakuf, tidak berpendapat. Jadi kalau tidak berpendapat ya bukan pendapat, ya kan? Tapi ini sikap. Ya, dia tidak berpendapat tapi bersikap diam. Ya, ini kehati-hatian. Taib. Bagi orang yang mengatakan huruf ini memiliki makna, mereka berbeda pendapat apa maknanya. Sebagian mengatakan maknanya adalah huruf-huruf ini adalah nama surat. Jadi nun berarti surat Nun. Yasin surat Yasin, Toha surat Toha. Tapi bagaimana dengan Alif Lam Mim? Kan banyak surat yang dimulai dengan Alif Lam Mim, bukan hanya surat Al-Baqarah, Ali Imran Alif Lam Mim, surat Luqman Alif Lam Mim, dan banyak yang lainnya. Apakah dinamakan Alif Lam Mim semuanya? Akan banyak nama yang sama. Pendapat yang kedua mengatakan huruf-huruf ini merupakan kependekan dari nama Allah dan Rasulnya. Alif Lam Mim, Al kependekan dari nama Allah, Mim Muhammad kependekan dari Muhammad. Sebagian mengatakan huruf-huruf ini adalah kependekan dari nama Allah saja. Kependekan dari nama Allah. Alif Lam Mim, Al, semua nama Allah pasti dimulai dengan Al. Iya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, semuanya pasti dimulai dengan Al. Al di sini adalah awal dari setiap nama Allah. Mim, Al-Majid, Al-Mutakabbir, Al-Muta'ali. Alif Lam Ra, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Nun apa? Nun An-Nafi'. Nah, mana di antara pendapat ini yang rajih? Ulama yang mengatakan, yang menafsirkan bahwasanya maknanya demikian, tidak ada dalilnya. Mana di antara pendapat-pendapat ini yang rajih? Wallahu a'lam, saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Bahwasanya huruf-huruf ini tidak memiliki makna, tapi memiliki hikmah. Beda antara makna dengan hikmah. Ada hikmah di balik Allah menyebutkan huruf-huruf ini. Tapi huruf-huruf tersebut tidak memiliki makna. Huruf itu kalau baru bisa memiliki makna ketika dirangkai dengan huruf-huruf yang lain. Nun baru nanti bisa memiliki makna kalau dirangkai dengan alif, dirangkai dengan mim, jadi nama. Tidur, punya makna. Tapi huruf sendiri tidak memiliki makna. Sama dengan huruf dalam bahasa kita. A, apa mana A? Tidak ada maknanya. B, apa mana B?
I apa maknanya? Nggak ada. Tapi ketika huruf-huruf ini dirangkai baru punya makna. Abi, muncul makna. Ya. Jadi huruf-huruf ini wallahu alam yang rajih tidak memiliki makna tapi memiliki hikmah. Apa hikmahnya? Insyaallah kita sebutkan setelah azan ya. Hikmah di balik penyebutan huruf-huruf ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.